Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Tentu ada kabar yang bisa dibilang cukup menggembirakan bagi kita fans tim nasional Indonesia. Akhirnya kurang lebih sekitar tadi siang ya, ba'da zuhur, itu akhirnya PSSI mengumumkan bahwa Patrick Kluivert telah resmi lengser dari kursi kepelatihan tim nasional Indonesia senior, beserta juga dengan tim kepelatihannya atau staf-stafnya gitu. Karena memang di kepelatihan Patrick Kluivert ini banyak sekali tim kepelatihan dan juga stafnya ini ya, kurang lebih sekitar hampir ada 18 orang termasuk Patrick Kluivert, dan yang bertahan itu adalah Simon Tahamata sebagai Head of Scouting dan juga Dirtek ya, Direktur Teknik, yaitu Alex Zwiers, itu yang dipertahankan. Kalau Jordi Cryp saya tidak tahu ya apakah dia dipertahankan atau tidak gitu, atau lengser juga bersama dengan Patrick Kluivert. Nah, tentu ini adalah ya langkah yang sangat tepat yang diputuskan atau yang dilakukan oleh PSSI, mengingat kegagalan kita tim nasional Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia maupun ke round 5 gitu. Karena memang ini juga adalah tuntutan dari supporter tim nasional Indonesia bahwa dengan kehadirannya Patrick Kluivert menggantikan pelatih sebelumnya Sintayong, memang awalnya kita berusaha move on gitu dari Sintayong dan berusaha ya tetap mendukung apa yang dilakukan oleh PSSI, walaupun ya rasa-rasanya masih sangat nyesek sekali gitu. Kenapa pada akhirnya kalaupun gagal ya kenapa harus ganti pelatih gitu. Itu yang saya masih nyesek sebagai fans tim nasional Indonesia gitu. Padahal kita tahu bahwa Arab Saudi tentu di round 3 bisa kita tahan imbang di Jeddah dan bisa kita kalahkan di GBK gitu. Tetapi dengan di tangan Patrick Kluivert ini justru Arab Saudi yang bermain biasa-biasa aja melawan kita, hanya kita tidak bisa berbuat apa-apa di tangan Patrick Kluivert. Nah itu, jadi selama kurang lebih sekitar berapa ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 10 bulan ya, 9-10 bulan Patrick Kluivert menjabat sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Total ada 8 pertandingan yang dijalani, 3 kali hasil menang, lalu 1 kali seri dan 4 kali kekalahan ya. Dan itu tentu tidak cukup untuk bisa kita percaya Patrick Kluivert ini untuk dipertahankan gitu. Maka dari itu ini adalah keputusan yang sangat tepat dari PSSI yang memang yang terus mendapatkan desakan dari netizen pasca kegagalan kita di Jeddah kemarin gitu ya. Dan pastinya muncul nama-nama atau calon kandidat di beberapa media ya untuk menggantikan posisinya dari Patrick Kluivert ini gitu. Ada nama muncul Roberto Mancini, bahkan ada nama Sintayong juga muncul kembali. Lalu ada nama Bernardo Tavares, Thomas Doll, Jan Oderi Kering, Giovanni Van Bronckhorst, Timur Kapazi, dan ya segala macam lah. Bahkan pelatih PSIM pun ada dalam calon kandidat gitu. Menurut beberapa media ya, siapa si Jean Paul Van Gastel ya. Ya tetapi tentu diharapkan si PSSI jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa untuk menunjuk pelatih baru menggantikan Patrick Kluivert ini, karena ini benar-benar penuh pertimbangan. Jangan sampai pengalaman seperti Patrick ini terulang kembali gitu ya. Jadi benar-benar PSSI bersama tim Exco dan juga yang lainnya benar-benar harus pertimbangan yang sangat matang untuk merekrut kembali pelatih baru ini, karena ya mesti kita harus dari mulai lagi nih. Ya, kita sudah gagal di kualifikasi Piala Dunia 2026, tentu kita akan memulai kembali turnamen mayor yang akan dihadapi nanti ya. 2026 ada Piala AFF, 2027 Piala Asia, dan setelah Piala Asia biasanya langsung mulai lagi kualifikasi Piala Dunia untuk 2030. Nah tentu itu kita harus benar-benar mengulangi lagi ya dari awal dengan pelatih baru nantinya.
Dan ya di bulan depan akan ada agenda FIFA Matchday. Kalaupun belum ada diputuskan pelatih baru, tidak apa-apa, ditunjuk dulu caretaker atau pelatih interim sementara ya untuk memimpin tim nasional ini di FIFA Matchday bulan depan. Karena memang sekali lagi ya PSSI diharapkan jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru untuk menentukan pelatih, karena memang ini adalah untuk menentukan masa depan dari tim nasional Indonesia ke depannya, seperti itu. Jadi juga memang tadi ketika pasca diumumkannya Patrick Kluivert dipecat ini, tentu ada beberapa pengamat yang diwawancara oleh beberapa media atau televisi juga. Apakah memang ini sudah tepat katanya ya, Patrick Kluivert dipecat? Apakah ini tidak terburu-buru? Ya tentu jawabannya sangat layak Patrick Kluivert dipecat. Karena selama 8 pertandingan ini, terutama di round keempat kemarin, tentu hasilnya ya tidak ada poin-poin pastinya yang harus kita sebagai fans timnas Indonesia harus mempertahankan Patrick Kluivert untuk terus melatih tim nasional Indonesia gitu. Mulai dari kemarin ada perbedaan mengenai penentuan line up, penentuan pemain, bahkan setelah pertandingan melawan Arab ada situasi yang emosional di ruang ganti, katanya seperti itu ya. Nah tentu itu menjadi pertimbangan juga pastinya dari PSSI. Jadi PSSI pun juga diharapkan selalu mendengarkan kritik dari supporter, dari fans, mendengarkan apa kata mereka, rangkul mereka, jangan sampai ya kejadian-kejadian yang sebelumnya tentu terulang. Seperti apa mereka berlindung di balik buzzer, mereka berlindung di balik influencer, mereka juga berlindung sekarang di balik pemain-pemain gitu. Nah tentu itu adalah hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh federasi. Yang harusnya itu menjadi tanggung jawab federasi. Mereka harus berada di depan, barisan paling depan untuk mempertanggungjawabkan ini kepada kita fans gitu. Ya tentu jika mereka benar-benar bertanggung jawab, pastinya juga kita akan terima gitu. Dan kita pun juga akan selalu support timnas Indonesia kapanpun. Maka dari itu tentu harapannya PSSI ini jangan sampai terulang lagi kejadian seperti ya Sintayong ataupun ya Patrick Kluivert ini. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru untuk menentukan siapa nanti pelatih yang akan ditunjuk untuk menggantikan posisi Patrick Kluivert ini gitu. Kalau saya pribadi sih ya saya juga belum tahu ya, apakah nanti akan ada dari Belanda lagi, dari Asia ataupun seperti apa, karena ya itu tadi banyak sekali ya. Ada Jesus Casas, mantan pelatihnya Irak gitu. Jadi ya diharapkan sih memang pelatih baru nantinya ini benar-benar harus bisa memanage ruang ganti, bisa merangkul pemain. Jangan sampai para pemain ini terbelah menjadi dua kubu gitu, bisa menjadi orang tua juga, sosok figur sebagai seorang ayah kepada para pemain, bagaikan ayah kepada anaknya gitu. Jadi benar-benar dia harus tahu kebiasaan pemain, kondisi pemain, mulai dari mental, psikis dan sebagainya gitu. Bahkan pelatih baru pun nantinya diharapkan juga harus tahu kultur sepak bola Asia itu seperti apa. Gitu, di ASEAN kita Indonesia seperti apa. Rival-rival kita di ASEAN seperti apa, kebiasaan sepak bola Asia seperti apa, menghadapi tim-tim Timur Tengah, menghadapi tim-tim Asia Timur itu seperti apa gitu. Jadi benar-benar harus tahu. Nah sementara Patrick kemarin itu justru dia benar-benar ya sangat-sangat tidak mengetahui bagaimana kebiasaan Indonesia seperti apa, para pemainnya seperti apa, kultur sepak bola Asia seperti apa, menghadapi tim Timur Tengah bagaimana, menghadapi tim-tim Asia Timur bagaimana gitu. Jadi benar-benar Patrick Kluivert ini ya sorry itu saya sangat-sangat tidak layak untuk dipertahankan, dan memang tidak cerdas juga gitu sebagai seorang pelatih. Karena secara CV pun sebagai seorang pelatih ya, semasa melatih Curaçao tentu juga kita sebetulnya sudah dikasih tahu oleh Curaçao bahwa selama 1 tahun di Curaçao, Patrick Kluivert membawa Curaçao ya tidak bisa kemana-mana juga. Bahkan mereka setelah ditinggal Patrick Kluivert saat ini, Curaçao punya peluang untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia gitu. Jadi sekali lagi kita tunggu nanti ke depannya seperti apa, dan pastinya juga akan ada rapat Exco ya. Ya semoga sih Exco yang bermasalah pun juga saya harapannya
ya di out aja gitu. Karena itu juga akan mengganggu nanti stabilitas dari federasi ini gitu ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.